Kemudian mengenai legal standing, kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian mengenai legal standing, memang permohonan ini tidak mencapai syarat di pasal 158 yang mulia, tetapi kami mendalilkan hal-hal yang sifatnya struktural, sistematis dan masif, terutama hal yang terkait dengan politik uang. Oke. Jadi ada langsung ke pokok permohonan yang mulia ya. Ya, silakan. Ada 4 hal yang kami permasalahkan di sini adalah. Jadi yang dipersoalkan adalah TSM ya, ada Ya. TSM ya, terus. Ada 4 hal yang kami persoalkan. Pertama adalah soal kartel politik. Yang kedua soal money politik. Yang ketiga keterlibatan aparat atau struktur pemerintahan. Yang keempat tidak netral atau tidak profesionalnya penyelenggara pemilu. Oke. Nah, kami memulai dengan soal yang kami katakan sebagai kartel politik. Jadi memang ada upaya untuk memborong semua partai politik agar ada calon tunggal. Tetapi akhirnya kemudian ada 2 calon. Jadi dari 9 fraksi atau 9 partai yang ada di DPR di Kalimantan Timur, itu semua diborong oleh pasangan 02 dan 01 akhirnya didukung hanya 2 partai saja, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat. Dan itu pas 11 kursi dengan 20% suara, 20% kursi sebelum adanya putusan MK. Karena putusan 60 itu ya. Ya, tapi sebelum putusan MK negosiasinya tentunya. Jadi ada soal kartel politik yang kemudian menyebabkan pilkada itu kami anggap sudah tidak fair lagi, sudah tidak jujur dan tidak adil lagi karena sudah terlibat sebuah kartel politik yang ingin memenangkan pilkada-pilkada tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga di tempat-tempat lain yang gejalanya sama. Itu argumentasi kami yang pertama yang mulia. Yang kedua yang mulia, kami mendapatkan fenomena money politik yang luar biasa. Itu bisa dilihat dari halaman 28 sampai halaman 43 dari permohonan kami. Dan yang paling kami bisa perlihatkan misalnya adalah money politik yang ada laporan seperti ini. Jadi di sini dikatakan laporan pertanggungjawaban siraman Kabupaten Kutai Kartanegara Rudi Masud Senoaji. Ini 1 kabupaten saja yang mulia. Dan di sini ada ribuan orang yang menerima money politics, ada gambarnya. Dijadikan bukti udah ya? Iya, sudah dijadikan bukti. Kemudian ada nomor handphonenya, daftar ribuan, ada kartu keluarganya, kemudian ada pula KTP-nya. Iya. Ini kami perlihatkan bahwa memang ini terjadi secara masif, struktural, dan kemudian juga tentu membuat pemilu ini tidak jujur dan tidak adil sejak pertama kali. Itu yang mulia. Nah, yang ketiga yang ingin kami highlight juga adalah soal tidak netral dan tidak profesionalnya penyelenggara. Kalau kita lihat pasal 73 Undang-Undang 10 2016, di situ kan dikatakan kalau money politics itu terbukti, maka sesungguhnya calon bisa didiskualifikasi oleh Bawaslu Provinsi. Pasal 73 Undang-Undang 10 2016. Tetapi yang kami persoalkan adalah dari ribuan bukti tentang money politik ini, tidak ada satupun yang kemudian terbukti. Padahal rasanya mudah sekali untuk membuktikan bahwa adanya money politics tersebut. Apalagi ada laporan seperti ini, ada ribuan orang. Jadi kami mengatakan dari ribuan yang kami kemukakan fakta-faktanya, masa sih satu pun tidak bisa dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilu. Ini persoalan yang kami anggap bahwa sangat tidak profesional dan sangat tidak netral yang namanya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Yang keempat, yang terakhir yang mulia, kami juga menengarai dan melihat bahwa ada struktur pemerintahan yang terlibat, terutama RT-RT. Jadi mereka lah frontliner untuk membagikan money politics tersebut. Jadi mereka langsung ketua RT-nya, bisa juga kemudian istrinya, bisa juga anaknya, bahkan calon sendiri juga ikut bagi-bagi uang juga. Nah, ini kami melihat bahwa memang dari awal Pilkada Kalimantan Timur ini didesain untuk tidak jujur dan tidak adil, dan kemudian sangat
kentara sekali terkait dengan konstelasi nasional. Begitu Yang Mulia, dan untuk terakhir sebelum kami menyampaikan petitum, izinkanlah kami memutarkan sedikit video, 1 menit video. Silakan. Sudah kami serahkan tadi. Bisa diputar Nah, 1 itu Yang menit Mulia. ya. Ya.